Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang regulasi kepegawaian. Regulasi adalah peraturan, sedangkan peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk untuk dipakai untuk menata sesuatu, dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Itu yang disebut dengan peraturan. Adapun yang dimaksud dengan regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja, agar tujuan dapat tercapai bersifat mengikat baik bagi pegawai pengusaha ataupun pegawai pemerintahan. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang jam kerja karyawan. Nah, perusahaan itu boleh meminta karyawannya untuk melakukan lembur apabila memang benar-benar diperlukan. Asalkan waktu jam kerjanya sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Misal undang-undang tersebut itu undang-undang pasal 78 tentang ketenagakerjaan. Nah, untuk peraturan jam kerja karyawan dalam 7 hari, sehari setara dengan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari atau setara dengan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Nah, untuk waktu jam kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam sehari, jadi tidak boleh dari 3 jam lebih. Nah, waktu jam kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal dari 14 jam dalam seminggu. Jadi kalau dalam 1 hari dia 3 jam lemburnya, dalam 1 minggu itu hanya boleh 14 jam. Karyawan yang lembur berhak mendapatkan upah lembur, jadi ditambah dengan gajinya. Jadi kalau kita lembur itu harus ditambah lemburannya, kayak gitu. Selanjutnya itu macam-macam regulasi kepegawaian. Menurut Samad, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas: pertama, peraturan perundang-undangan; kedua, adat dan kebiasaan; ketiga, keputusan pejabat atau badan pemerintah; keempat, traktat; kelima, peraturan kerja (peraturan perusahaan); dan yang terakhir itu adalah perjanjian kerja, perjanjian pemburuan atau kesepakatan kerja bersama atau KKB. Tujuan dari regulasi kepegawaian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, berikut adalah piramida tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dari gambar di atas, aturan yang paling puncak memiliki kedudukan yang paling tinggi. Peraturan instansi atau perusahaan tentang kepegawaian dan ketenagakerjaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, dan seterusnya. Terakhir, undang-undang tentang ketenagakerjaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. 2. Adat istiadat dan kebiasaan. Adat istiadat dan kebiasaan memiliki pengaruh terhadap regulasi atau aturan kepegawaian meskipun secara tidak tertulis. Sebagai contoh,
Sebuah perusahaan di Kalimantan perlu merekrut pegawai yang berasal dari warga sekitar sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosial. 3. Agama dapat menjadi sumber hukum ketenagakerjaan karena terdapat pemecahan masalah ketenagakerjaan atau kepegawaian melalui pendekatan agama. Sebagai contoh, penggunaan hijab oleh tenaga kerja yang beragama Islam atau Muslimah. 4. Jurisprudensi. Menurut Profesor Subakti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Gambar di atas merupakan contoh penggunaan jurisprudensi dalam sengketa-sengketa yang aturan hukumnya belum jelas. 5. Traktat. Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu. Traktat dibagi menjadi 2, di antaranya 1. Perjanjian bilateral dan 2. Perjanjian multilateral. 1. Perjanjian bilateral. Perjanjian yang bersifat khusus karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan dua negara. 2. Perjanjian multilateral. Perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara dan mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. 6. Peraturan kerja atau perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Kedua, hak dan kewajiban pekerja. Ketiga, syarat kerja. Keempat, tata tertib perusahaan. Dan yang terakhir, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 7. Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha, atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Baiklah, sekian pembahasan mengenai regulasi kepegawaian. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.